Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Quraisy Asnari, mahasiswa STAI Darul Hikmah, Prodi PAI semester 4. Yang kami muliakan kepada Ki Haji Bustomi Arisandi selaku Kepala STAI Darul Hikmah beserta keluarga besarnya Alladina wasamina wa ta'na. Yang kami hormati kepada Bapak Faizin Jazuli selaku dosen pembimbing mata kuliah Tafsir Tarbawi. Baik, saya di sini akan menjelaskan apa itu tarbiyah, taklim, tadris, dan takdib di dalam pendidikan agama Islam. Adapun tarbiyah ialah mempunyai arti pendidikan. Tarbiyah ialah suatu proses berkelanjutan terhadap suatu kepribadian, baik itu fisik, pikiran, atau akhlak seseorang, agar mempunyai pengetahuan yang mendalam. Jadi, tarbiyah ini bisa dikatakan sebuah pendidikan atau lembaga yang mengajarkan atau meningkatkan pengembangan terhadap fisik, baik itu pikiran, fisik, atau juga akhlak. Jadi seperti contoh tarbiyah ini seperti contoh hal-halnya sekolah-sekolah baik itu formal atau non formal, itu juga termasuk tarbiyah. Tarbiyah di sini lebih menonjol ke seluruh, baik itu pengajaran, baik itu cara mendidik siswa, baik itu etika terhadap sesama teman atau etika terhadap guru, itu bisa masuk kepada tarbiyah. Yang kedua ialah taklim. Taklim di sini berasal dari bahasa Arab alama, yang mempunyai arti tahu atau memberitahu atau mengajar. Taklim ialah suatu proses menyampaikan ilmu oleh seorang guru terhadap murid dengan tujuan agar mereka tahu, agar mereka mempunyai wawasan terhadap apa yang ia belum ketahui. Jadi, taklim di sini guru akan menyampaikan ilmunya yang ia belum ketahui agar ia tahu bagaimana konsep atau cara membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Taklim juga di sini dengan tujuan meningkatkan ilmu terhadap suatu pengajaran oleh seorang guru. Nah, taklim ini di sini juga taklim di sini tertuju pada dua objek. Nah, ini ada guru dan murid. Seorang guru menyampaikan ilmunya dengan tujuan agar mereka tahu ilmu dan wawasan yang belum ia ketahui, sedangkan murid mendengarkan apa yang telah guru sampaikan, lalu ia ingat. Seperti itu. Kalau tadris, ketiga ialah tadris. Nah, tadris di sini lebih tertuju kepada seorang guru. Mengapa demikian? Karena tadris di sini mengambil dari kata darosa. Darosa, ini mengajar. Dengan tujuan seorang guru
seorang guru mengembangkan ilmunya, menerangkan ilmunya, menyampaikan wawasannya terhadap muridnya yang sudah ia ketahui ataupun yang belum ia ketahui. Lalu bagaimana seorang guru agar seorang murid bisa mengoperasionalkan ilmunya terhadap masyarakat atau terhadap kegiatan sehari-harinya. Seperti halnya ibadah. Sebelum sholat kita harus tahu apa syaratnya sholat, syarat sahnya sholat, batalnya sholat, sunnahnya sholat. Lalu apa yang dikerjakan sebelum sholat? Seperti halnya taharah, sesuci, harus suci hadas, suci dari wudhu. Atau juga bisa ketika wudhu bisa tahu apa itu air yang najis, air yang bisa mensucikan atau air yang mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Tadi di sini dengan tujuan agar siswa ini bisa mengembangkan ilmunya atau mengoperasionalkan ilmunya atau mengamalkan ilmunya. Selain tarbiyah, taklim dan tadris, di sini juga ada takdim. Takdim di sini lebih menunjukkan kepada suatu perilaku terhadap suatu perilaku seseorang. Jadi takdim di sini adalah suatu proses pembentukan karakter seseorang seperti akhlak yang mulia, sopan santun, etika sosial dan kesadaran moral. Tadi di sini lebih muncul kepada karakter seseorang. Bagaimana kita bisa mengembangkan suatu karakter seseorang? Perlu kita pahami bahwasannya takdim itu lebih menunjukkan kepada karakter seseorang. Ketika seorang guru mengajar di kelas terhadap muridnya, dia harus tahu bagaimana ia dengan cara mengamati, observasi terhadap murid-muridnya. Oh, karakternya ini seperti ini. Oh, karakternya ini seperti ini. Mulai dilihat perilakunya ketika di kelas. Lalu ia kembangkan dengan cara ia harus sopan santun, harus beritahu bagaimana ketika kita tata cara beretika sesama teman, adab terhadap guru, adab terhadap teman. Jadi juga halnya seperti ada tulisan buanglah sampah pada tempatnya. Itu termasuk juga takdim. Kenapa? Karena dengan adanya tulisan buanglah sampah pada tempatnya, di situ juga bahwa murid akan sadar, oh, sampah bahwasanya harus dibuang pada tempatnya. Kalau tidak dibuang pada tempatnya, maka akan mengakibatkan kerusakan atau kerugian atau ketidaknyamanan seseorang. Nah, di situ kesadaran moral dikembangkan. Itu takdim. Jadi keseluruhan dari tarbiyah, taklim, tadris dan juga takdim di sini lebih penting dalam agama Islam. Apa hubungannya keempat itu tadi? Hubungannya empat itu terhadap pendidikan agama Islam ialah bagaimana seseorang itu bisa mengajarkan atau belajar terhadap suatu ilmu, baik itu fisik atau pikiran atau juga akhlak, dengan karakter yang sudah ia kembangkan. Jadi pentingnya sebuah tarbiyah, pendidikan terhadap pendidikan agama Islam ialah suatu proses tidak berkelanjutan terhadap suatu kepribadian agar mereka memiliki
karakter tertentu di situ. Tarbiyah, taklim di sini juga selain dari kedua pihak tadi, guru dan murid, juga bisa taklim terhadap masyarakat. Bagi masyarakat yang belum tahu apa tentang hukum adat istiadat yang belum ia ketahui, maka bisa juga dengan cara mengumpulkan masyarakat atau dengan cara mengumpulkan di masyarakat dengan mengadakan seminar. Itu juga dikatakan taklim, karena ada seseorang yang menyampaikan ilmu, ada juga orang yang mendengarkan, itu juga taklim. Adanya seseorang yang menyampaikan ilmu dengan tujuan agar mereka yang mendengarkan, dengan tujuan agar ia tahu apa yang ia belum ketahui, agar mereka mendapat wawasan yang lebih luas. Seperti itu. Kalau tadris di sini lebih ditonjolkan kepada seorang yang menyampaikan, atau kata gaulnya teacher atau ustadz, syekh, seperti itu. Jadi tadris ini suatu pengajaran, suatu proses dimana dengan tujuan tertentu, dengan tujuan khusus, bagaimana seseorang mendapatkan wawasan yang lebih luas agar ia bisa mengamalkan ilmunya. Seperti halnya ibadah, bagaimana ketika kita menjelaskan suatu ibadah seperti sholat, bahwa agar mereka bisa mengembangkan apa itu sholat dan bagaimana sholat itu, apa yang dikerjakan dalam sholat, seperti halnya rukun sholat. Yang terakhir ialah ta'dib. Ta'dib di sini membentuk sebuah karakter manusia atau terhadap seseorang yang dengan cara mengembangkan karakternya masing-masing dengan akhlak mulia, karakter sosial, dan kesadaran moral. Dari keempat tadi, kesimpulan dari keempat tadi, tarbiyah ini suatu proses kepada keseluruhan, baik itu pengajaran, pendidikan, pola pikiran, atau pola mengembangkan sebuah karakteristik seseorang. Kalau taklim ini suatu proses di mana seseorang ia akan tahu, ia akan punya wawasan bila ada seseorang yang menyampaikan ilmunya. Kalau tadris ialah suatu proses agar seseorang bisa mengamalkan ilmunya dengan wawasan yang lebih luas. Kalau takdib ini suatu proses mengembangkan suatu karakter seseorang. Seperti itu. Apabila ada salah dari awal maupun akhir, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.